Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 3 April 2023, hari Senin dalam Pekan Suci, disusun dan dibawakan oleh Frater Felix Huller SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Meluangkan Waktu untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ketika dilahirkan ke dunia, kita tidak pernah luput dari masalah. Jika kita tidak menjadi pelaku yang membuat masalah, kita pasti masuk dan terlibat dalam menyelesaikan masalah orang lain di sekitar kita. Adanya masalah membuat hidup kita seakan dibebani dengan beban yang amat berat, dan kita sibuk berjuang untuk keluar dari masalah yang kita hadapi. Namun sayangnya, kebanyakan kita lebih memilih untuk menyelesaikan masalah orang lain daripada masalah kita sendiri. Kita lebih sibuk dengan masalah orang lain daripada memperbaiki diri sendiri agar kita dapat keluar dari rantai masalah yang kita hadapi. Masalah orang lain sebegitu menarik untuk kita sehingga kita lupa menyelesaikan masalah yang kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Penginjil Yohanes mengajak kita untuk memiliki waktu yang khusus untuk Tuhan, meluangkan lebih banyak waktu untuk Tuhan, apalagi di pekan berahmat, pekan suci ini. Undangan untuk lebih dekat dengan Tuhan dapat kita temukan dari perkataan Yesus sendiri, atau momen ketika Yesus menjawab persoalan yang diajukan Yudas Iskariot. Yesus berkata, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku.
karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Perkataan Yesus ini sebagai suatu awasan dan juga teguran keras bagi Yudas Iskariot yang sibuk dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Pada situasi yang demikian, sebenarnya Yudas Iskariot harus menyelesaikan masalah yang ia hadapi, yakni mengelola keuangan yang ia pegang dengan baik dan jujur. Namun, sebagaimana yang diceritakan dalam Injil, ia lebih tertarik untuk mempersoalkan harga minyak narwastu yang mahal untuk dijual, dan uang hasil dari penjualan itu diberikan kepada orang miskin. Akan tetapi, kenyataannya tidaklah demikian. Ia mengatakan hal ini karena ia adalah seorang pencuri yang sering mencuri uang dari kas yang dipegangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita berjuang untuk membarui diri kita sebelum sibuk dengan urusan orang lain? Sudahkah kita berjuang menyelesaikan masalah pribadi kita sebelum berjuang menyelesaikan masalah orang lain? Pada dasarnya, menjadi penolong untuk menyelesaikan masalah orang lain bukanlah sebuah masalah, tetapi masalahnya adalah melihat orang lain sebagai masalah atau menjadi provokator untuk membuat orang lain terlibat dalam masalah, bahkan terjebak dalam masalah tersebut. Dan barangkali membuat orang lain terjerumus dalam masalah yang kita buat, lantas kita hanya cuci tangan tanpa merasa bersalah. Mari di pekan suci ini kita meluangkan lebih banyak waktu untuk Tuhan dan perlahan membarui diri kita menjadi lebih baik. Saya dan kita semua yakin bahwa dengan setia bersama Tuhan dalam hidup harian, kita akan dianugerahi karunia untuk menemukan nilai kebaikan dalam diri kita yang bisa kita bagikan kepada semua orang di sekitar kita. Sebab ketika nilai kebaikan sudah ada dalam diri kita, apapun yang kita lakukan pasti selalu baik untuk orang lain di sekitar kita. Ya Allah yang Maha Baik, ajarlah kami untuk selalu dekat padamu, sehingga dengan terang kemurahan kasih-Mu kami sanggup melihat dan menyelesaikan semua masalah yang kami alami dan membantu sesama kami keluar dari masalah yang mereka hadapi. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.